Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Nur Hasanah, Agusta Ayometri Putra, Siska Yulianti, Marista Indah Safitri, dan saya Hikmah Cahyaningsih akan menyampaikan presentasi tentang topik keuntungan mekanik dan kaitannya dengan kerja otot pada siku. Praktikum ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mempelajari konsep dasar pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, menghitung nilai keuntungan mekanik pada tuas. Yang ketiga, mengetahui gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah dan beban yang disangga pada telapak tangan. Nah, di sini kita melakukan dua kegiatan. Ini kegiatan pertama, kemudian ini kegiatan kedua, desain percobaan kedua. Nah, pada kegiatan pertama ini kita ada 3 variasi, yaitu variasi beban, kemudian variasi lengan kuasa. Lengan kuasa itu jarak antara titik tumpu sampai ke ini titik kuasa. Di sini titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu sampai ke titik kuasa. Kemudian variasi yang ketiga itu adalah variasi lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu sampai ke titik beban. Nah, ini untuk percobaan kedua itu kita meletakkan sebuah beban di tangan, kemudian kita nanti mencari gaya beban yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, yang pertama variasi bebannya itu kita menggunakan WB-nya itu menggunakan 0,2, 0,5, 0,8, 1,05, dan 1,3. Kemudian didapatkannya ini bisa terlihat seperti di layar. Nah, jadi semakin besar WB-nya itu FK-nya atau gaya kuasanya juga semakin besar. Kemudian yang kedua, pada variasi lengan kuasa, kita menggunakan 0,033, 0,063, dan seterusnya. Itu didapatkan FK-nya sebesar ini. Jadi semakin besar lengan kuasanya itu semakin kecil gaya kuasanya. Variasi yang ketiga yaitu variasi lengan beban. Kita menggunakan 0,033 meter, 0,063 meter, dan seterusnya. Didapatkan gaya kuasanya ini. Jadi semakin besar lengan bebannya itu, maka gaya kuasanya juga semakin besar. Dan pada kegiatan yang ketiga, sebelumnya kita mengukur massa beban yang akan ditopang di tangan. Itu menggunakan neraca. Itu semuanya sama 0,4 kg dan didapatkan WT atau besar bebannya itu dicari dengan cara W sama dengan M kali G. G-nya sebesar 9,8 atau 10. Kemudian ini yang berbeda pada L-nya. L-nya itu seperti pada desain ini, L-nya itu antara beban sampai ke ini titik tumpunya. L-nya ini bisa dilihat sendiri. Kemudian didapatkan gaya beban pada sana itu sebesar 94,57 Newton, pada Rista 91, pada Siska 108, pada Hikmah 90 Newton, pada Agustus 111. Nah, di sini L-nya yang terbesar yaitu pada Gusto, gaya beban yang digunakan itu juga pada Gusto yang terbesar, itu sebesar 111.
Dan untuk analisis datanya dilanjutkan oleh anggota yang lain. Analisis datanya ini adalah desain percobaan kegiatan pertama. Ada WB, berat beban, LB, lengan beban, LK, lengan kuasa, FK, gaya kuasa. Untuk mencapai keseimbangan, WB dikalikan dengan LB sama dengan FK dikalikan dengan LK. Untuk mencari keuntungan mekanis 1, dirumuskan dengan KM1 sama dengan WB per FK. Untuk mencari keuntungan mekanis 2, dirumuskan dengan KM2 sama dengan LK per LB. KM1 sama dengan KM2. Ini adalah data hasil percobaan. Analisis datanya untuk kegiatan variasi beban yang kami gunakan yaitu 0,2, 0,5, 0,8, 1,05, dan 1,3 Newton. Untuk lengan bebannya sama yaitu 0,123 meter. Untuk lengan kuasanya sama yaitu 0,123 meter. Untuk gaya kuasa yaitu 0,2, 0,5, 0,7, 0,95, dan 1,3 Newton. Untuk WB dikalikan dengan LB, hasilnya secara berturut-turut yaitu 0,0246, 0,0615, 0,0984, 0,12915, 0,1599. Untuk FK dikalikan dengan LK, hasilnya secara berturut-turut yaitu 0,0246, 0,0615, 0,0861, 0,11685, 0,1599. Untuk keuntungan mekanis 1, KM1 sama dengan WB per FK. Hasilnya semuanya mendekati 1. Untuk KM2 dirumuskan dengan LK per LB. Hasilnya mendekati 1. KM1 sama dengan KM2. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan variasi lengan kuasa. Panjang lengan kuasa yang digunakan yaitu 0,033, 0,063, 0,093, 0,123, 0,153 meter. Untuk lengan beban yang digunakan sama yaitu 0,123 meter. Untuk berat beban yang digunakan sama yaitu 0,5 Newton. Untuk gaya kuasa secara berturut-turut yaitu 2 Newton, 1 Newton, 0,6 Newton, 0,5 Newton, dan 0,4 Newton. Untuk WB dikalikan dengan LB, hasilnya secara berturut-turut yaitu 0,0615, 0,0615, 0,0615, 0,0615, dan 0,0615. Untuk FK dikalikan dengan LK, hasilnya 0,066, 0,063, 0,0558, 0,0615, dan 0,0612. Untuk keuntungan mekanis 1 diperoleh dengan menghitung WB dibagi dengan FK. Hasilnya yaitu 0,25, 0,5, 0,8, 1, 1,25. Untuk keuntungan mekanis 2 dirumuskan dengan KM2 sama dengan LK per LB. Hasilnya yaitu 0,27, 0,5, 0,8, 1, 1,24. KM1 hasilnya sama dengan KM2. Untuk kegiatan yang ketiga, variasi lengan beban. Panjang lengan beban yang digunakan yaitu 0,033, 0,063, 0,093, 0,123, dan 0,153 meter. Untuk lengan kuasa yang digunakan sama, yaitu panjangnya 0,125 meter. Untuk berat beban yang digunakan sama, yaitu 0,5 Newton. Untuk gaya kuasa yang digunakan berturut-turut yaitu 0,1, 0,25, 0,3, 0,5, dan 0,6 Newton. Untuk WB dikalikan dengan LB, hasilnya yaitu 0,0615, 0,0315, 0,0465, 0,0615, dan 0,0765. Untuk FK dikalikan dengan LK, hasilnya 0,0123, 0,03075, 0,0369,
0,0615, 0,0738. Untuk keuntungan makin 1 dirumuskan dengan KM1 sama dengan WB per FK. Hasilnya yaitu 5, 2, 1,66, 1, 0,83. Untuk KM2 dirumuskan dengan LK dibagi dengan FK. Hasilnya 3,727, 1,95, 1,32, 1, dan 0,80. Untuk hasil dari perhitungan WB dikalikan dengan LB, hasilnya sama dengan FK dikalikan dengan LK. Untuk nilai WB kali LB, hasilnya sama dengan FK kali LK. Untuk keuntungan mekanis 1, hasilnya sama dengan keuntungan mekanis 2. Untuk analisis kegiatan 2, yaitu tangan memegang beban seperti pada gambar A. Pada saat tangan memegang beban, berlaku beberapa gaya, yaitu WT, WA, FB, dan FH. Gambar B merupakan penyederhanaan dari gambar A. FT, WT adalah berat beban, WB adalah gaya lengan, FB adalah gaya otot, FH adalah gaya yang dilakukan oleh tulang. Untuk mencapai kesetimbangan torsi, sigma tau sama dengan 0. Porosnya berada di FH. Jarak antara FH dan WT adalah L. Jarak antara FH dan WA adalah 3/8 L. Jarak antara FH dan FB adalah 4 cm sama dengan 0,04 meter. Nilai ini adalah nilai satuan standar yang digunakan. Karena arah gaya FB berlawanan arah dengan arah gaya WA dan WT, sehingga gaya otot sama dengan gaya lengan ditambah gaya beban, atau sama dengan WB dikalikan 0,04 meter sama dengan WA dikalikan 3/8 L ditambah WT dikalikan dengan L. Untuk mencari nilai FB, yaitu gaya otot ketika memegang beban, dirumuskan dengan WB sama dengan WA dikalikan 3/8 L ditambah WT dikalikan L dibagi 0,04. Ini adalah data hasil percobaan. Analisis datanya yaitu kami menggunakan 5 naracoba. Jenis bebannya sama, yaitu beban. Berat bebannya sama, yaitu 0,4 kg. Berat bebannya sama, yaitu 3,92 Newton. Berat beban atau WA, yaitu 24,5 Newton. Ini adalah nilai standar yang digunakan. Nilai ini sama. Dan kami melakukan variasi nilai L yang digunakan, yaitu 0,29, 0,28, 0,33, 0,275, dan 0,34 meter. Untuk nilai dari 3/8 L yaitu secara berturut-turut 0,108, 0,105, 0,12375, 0,103, dan 0,1275 meter. Untuk FB yaitu secara berturut-turut 94,57, 91,7525, 108,136875, 90,0375, dan 111,41375 Newton. Untuk analisis data perhitungan, untuk data pertama, narasumber pertama, untuk analisis data digunakan rumus seperti di awal, FB dikalikan 0,04 sama dengan WA dikalikan 3/8 L ditambah WT per L. Sehingga FB diperoleh dengan perhitungan WA dikalikan 3/8 L ditambah WT dikalikan L per 0,04. Untuk narasumber pertama, memiliki panjang L 0,29. Besarnya FB yaitu 94,57 Newton. Untuk narasumber yang kedua, memiliki L 0,28.
Besarnya FB gaya otot yaitu 91,7525 Newton. Untuk tanda coba yang ketiga, memiliki L 0,33. Nilai FB yang digunakan yaitu 108,136875 Newton. Untuk tanda coba yang keempat, memiliki L 0,275 meter dan besarnya gaya otot FB sama dengan 90,0375. Untuk tanda coba yang kelima, memiliki nilai L, panjang L yaitu 0,34 meter. Besarnya gaya otot yang diperlukan untuk mengangkat beban yaitu 111,41375 Newton. Nah, pada pembahasan mengenai keuntungan mekanik dan kaitannya dengan kerja otot pada siku, terdapat dua kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama yaitu adalah mengenai pesawat sederhana jenis pertama. Kami memvariasi beberapa bagian, di mana variasi pertama yaitu adalah variasi beban. Nah, pada variasi beban ini didapatkan bahwa semakin berat beban, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Lalu, pada variasi lengan kuasa, didapatkan bahwa semakin panjang lengan kuasanya, maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Lalu, pada variasi panjang lengan, didapatkan bahwa semakin panjang lengan beban, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Selanjutnya, untuk menghitung keuntungan mekanik, nah keuntungan mekanik pada pesawat sederhana jenis pertama ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan persamaan WB per FK, lalu juga dapat menggunakan persamaan LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, kegiatan ini yaitu menghitung keuntungan mekanik pada percobaan dan juga menghitung keuntungan mekanik melalui analisis. Dan didapatkan bahwa keuntungan mekanik yang dihasilkan dari analisis dan juga dari praktik yaitu adalah sama. Selanjutnya adalah kegiatan kedua, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui besar gaya yang dilakukan oleh otot bicep. Nah, untuk mengetahui besar gaya yang dilakukan oleh otot bicep, yaitu dengan mengukur panjang tangan dari siku hingga ke telapak tangan. Lalu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan FB dikali FB sama dengan WA dikali 3/8L ditambah WT kali L. Nah, setelah kita mengetahui panjang tangan dari siku hingga telapak tangan, maka kita dapat menghitung gaya pada otot bicep. Karena dari persamaan ini sudah didapatkan ketetapan, di mana FH adalah jarak tulang humerus dengan otot bicep, yaitu 0,04 meter, lalu WA adalah berat lengan bawah, 3/8L adalah L dari panjang tangan hingga telapak tangan, panjang tangan dari siku hingga telapak tangan, lalu WT adalah berat bebannya, dan L adalah panjang tangan dari siku hingga telapak tangan. Nah, dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa semakin panjang jarak antar siku dengan telapak tangan, maka gaya otot bicep yang bekerja semakin besar. Nah, jadi pada percobaan yang berjudul keuntungan mekanis dan kaitannya dengan kerja otot pada siku, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya prinsip tuas yang bekerja pada saat tangan mengangkat beban adalah dengan menggunakan prinsip tuas jenis pertama, yang mana titik tumpunya berada di tengah, yaitu di siku. Secara mekanik, semakin berat beban yang dibawa oleh tangan, maka gaya otot bicep akan semakin besar pula. Nah, begitupun dengan keuntungan mekanis, yang mana jika dihitung menggunakan rumus KM1 yaitu WB per FK dan KM2 yaitu LK per LB, didapatkan hasil bahwa KM1 hasilnya hampir sama dengan KM2. Bahkan ada
didapatkan hasil yang sama juga di setiap datanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget this day.